minta pertimbangan, bahkan itu hasil daripada bisikan Habib Ali Kuingtan. Loh, ini kan klaim ya supaya ternyata Habib punya peran dong dalam kemerdekaan bangsa ini. Dibantu tap-tap layar yang kawan. Jelas-jelas Bung Karno itu sangat benci dengan para kaum ini. Karena apa? Beliau tahu selain mereka itu sebagai antek-anteknya, ya jongos-jongosnya Belanda saat itu, karena memang datangnya kan dibawa oleh Belanda ini, kaum Ba'alawi ini di abad 19 awal. Setelah Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan Sentot Pawirodirjo di tahun 1825 sampai 1830, 5 tahun ya perang gerilya itu terjadi. Belanda kocar kacir, kerugian materi, materi luar biasa. Ya, gudang-gudang, lumbung-lumbung pangannya, persenjataannya dirampas saat perang Jawa. Perang gerilya yang dipimpin 3 tokoh pahlawan ini, ya tokoh besar ini saat itu. Akhirnya Belanda punya akal, piye carane supaya isoh menandingi ya tokoh-tokohan dari seorang Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro kan seorang santri ya, Raden Mas Ontowiryo, itu nama beliau, Pangeran Diponegoro. Akhirnya Belanda mendatangkanlah Ba'alawi yang menjelma sebagai ulama dari kalangan Londo. Untuk apa? Untuk meredam. Meredam siapa? Ya meredam perlawanan Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo dan Sentot Pawirodirjo saat itu. Bahkan setelah Perang Jawa kan ada lagi Tuanku Imam Bonjol. Ada lagi lahir di sana Cut Nyakdin, Cut Mutia. Bahkan Pangeran Antasari Banjar itu juga selalu ya sama-sama melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda saat itu. Meso diklaim karo Ba'alawi. Ya toh, Imam Bonjol itu adalah Ba'alawi marganya Syahab. Wah. Kok iso lho wong Habib kan jadi pengkhianat. Jelas-jelas Pangeran Diponegoro ini kan juga terkena ya tipu muslihab dari kaum berjubah kemuliaan itu toh. Disuruh turun akan diajak berunding oleh Belanda. Akhirnya apa? Dijebak, ditangkap. Jadi casing baju kemuliaan yang kau lihat, yang mengembel-embeli dirinya cucu Nabi, yang mengembel-embeli dirinya itu sebagai seorang ulama, mengatasnamakan Islam, usut punya usut, sejarah di bangsa ini dia itu kelam. Ini fakta real, clear and clear. Anda bisa baca kok. Pernah enggak Anda sekolah? Ya, Anda sekolah diajari oleh guru Anda tentang sejarah bangsa Indonesia. Ada pahlawan bernama Habib, Habib Asgaf, Habib Al-Habsyi, Habib bin Yahya, Habib bin Abud. Enggak ada. Kalau di sekolah-sekolah SD, dia di kantor-kantor sekolahan, di ruang-ruang kelas itu terpampang itu foto-foto pahlawan-pahlawan di bangsa ini. Ada foto Pangeran Diponegoro, ada foto Jenderal Sudirman, ada foto Pangeran Patimura, ada foto Cut Nyakdin, bahkan ada foto Ibu kita Kartini. Ada fotonya. Ada enggak kira-kira foto Habib Fakih Mukodam, foto Habib bin Salim Al-Jufri? Enggak ada.
Karena memang mereka itu bukan bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Mereka itu ada di sebelah sono. Ya, anteknya penjajah kala itu. Jadi kalau kalian itu hari ini para Kibin Kadrun kok masih terbuai dengan baju kemuliaan mereka yang membalut dirinya dengan agama, yang mengembel-embeli klannya sebagai cucu Nabi, terus mendoktrin otakmu, pikiranmu, bahkan mempengaruhi perasaanmu seolah-olah berapa ratus habaib yang mengalirkan darahnya untuk Indonesia. Itu bullshit, omong kosong. Sejarah tidak pernah mencatat. Oke, kita cek. Bener enggak perkataan hostnya? Indonesia mendeklarasikan proklamasi itu tanggal 8 Agustus 1945. Selang 3 bulan diuji perang 10 November yang ada di Surabaya. 6.000 tentara Inggris yang sudah terlatih dengan persenjataan yang mutakhir, yang canggih. Sudah itu. Pesawat terbang tanpa henti di langit Surabaya. Menyebarkan pamflet-pamfletnya. Kalian mau menyerah atau kami bumi hanguskan. Andai kata saat itu para ulama gabungan ulama se-Jawa Madura menyerah, tidak ada Indonesia lagi. Mungkin Indonesia masih ada di tangan penjajah Londo saat itu. Siapa yang berperan di sini? Habib? Bukan. Ada enggak kira-kira di makam pahlawan Surabaya sana tertanam jasad satu Habib? Kalau mereka ngeklaim loh ya, berapa ratus darah Habib yang mengalir demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Sopo kira-kira di makam pahlawan Jakarta atau di Surabaya ceken sitok ya, jasad Habib tertanam di situ. Artinya klaim mereka itu tidak didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Karena apa? Memang mereka itu bagian sono, bagian penjajah sono. Makanya ketika bangsamu ya diacak-acak oleh penjajah kala itu, mereka ada di sana sebagai pelayannya, sebagai jongosnya, sebagai antek-anteknya. Lah kok hari ini malah justru Anda muliakan karena diputar balikkan fakta dengan mengembel-embeli duriah Nabi, membalutnya dengan Islam, terus menyuarakan agama. Anda langsung percaya begitu saja, lupa akan sejarah kelam bangsamu saat para leluhurmu berdarah-darah. Tulang-tulang dadanya kelihatan. Di tengah-tengah perjuangan, makanan itu pun kekurangan. Tetapi leluhurmu tetap memikul senjatanya untuk terus berjuang demi anak cucunya. Anda tahu tragedi yang sangat-sangat mengerikan, tragedi Cilegon 1888. Ini puncak perlawanan, di mana saat itu gara-gara ada fatwa, kan sudah fatwa dari para habib ini lewat kitab Minhaju Istiqomah, tulisan dari Utsman bin Yahya, bahwa orang yang melakukan perlawanan ini dianggap pemberontak. Akhirnya Londo, Belanda itu punya alasan untuk menangkapi para leluhurmu, kiaimu, ulamamu, ustadzmu, para pejuangmu, dibantai habis.
diarak, digantung, diberondong dengan senapan-senapan Belandanya. Kamu lupa toh itu. Kamu ndak ingat tragedi seperti itu. Mereka itu tidak ada rasa takut, saudaraku, ulamamu, pejuang-pejuang bangsamu ini, leluhurmu loh. Ndak ada rasa takut. Darah mengalir dari tembusan peluru-peluru yang dilemparkan dari senapan-senapan Belanda. Mengalir. Tapi leluhurmu, para pejuangmu, apa yang dia teriakkan? Merdeka! 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 Mereka bahkan tidak sempat dan tidak ada air mata yang menetes. Karena apa? Sudah kering air mata ini. Melihat kekejaman Belanda saat itu. Mana kaum Habib Alawi? Ada di sono, bro. Bukan di sini sebagai pejuang. Ada di sono, bro. Ada di kubu sana. Ini faktanya. Lah hari ini kamu para tibin kadrun kok justru gara-gara terdoktrin, gara-gara kamu diisi cerita-cerita yang diputar balikkan fakta. Lantas dengan baju kemuliaan mereka kamu hormati. Oh, itu cucu Nabi. Katanya berjuang untuk kemerdekaan bangsa kita loh. Berapa ratus saja Habib yang mengalirkan darahnya demi perjuangan ini. Bahkan hari kemerdekaan hasil bisikan mereka loh. Bendera merah putih dari mereka loh. Burung Garuda lambang negaramu karya mereka loh. Bullshit, omong kosong. Ini fakta loh. Anda bisa cek kok. Kalau memang mereka itu pejuang, kalau memang mereka itu pahlawan, Anda cek ya di kuburan-kuburan makam-makam pahlawan itu satu saja ada ndak jasad dari Ba'alawi Habib ini yang tertanam di situ. Kamu tahu enggak 10 November itu cerita kelam perjuangan bangsa kita. Lebih dari 20.000 arek-arek Surabaya gabungan dari santri ulama sejawa Madura terbantai di situ. Mengalirkan darahnya. Darah membanjiri jalan-jalan sepanjang Surabaya. Ada enggak dari 20.000 orang itu satu kaum Ba'alawi atau Habib yang menceritakan berjuang untuk bangsamu ditemukan dan dikuburkan di tanah makam pahlawan sana? Enggak ada, bro. Anda bisa cek makamnya masih ada. Setiap hari buka. Kamu bisa berkunjung di sana, kamu bisa teliti, bisa baca, lihat itu papan nama besar. Ada enggak dari nomor 1 sampai sekian, satu nama Habib, atau kamu cari di kuburannya satu nama Habib yang jasadnya tertanam di situ, bro. Inilah kebodohan para kibin, melupakan sejarah kelam leluhurnya yang berdarah-darah untuk memperjuangkan bangsanya. Dulu nenek moyang kita dijadikan budak oleh Belanda. Antek Belanda saat ini Ba'alawi menjadikan budak kalian-kalian semua para jongos. Ini sangat disayangkan, saudaraku. Ayo, education ke masyarakat. Jangan sampai sejarahmu ini dibelokkan. Nanti anak-anak cucumu lupa akan pahlawannya sendiri, lupa akan leluhurnya sendiri yang benar-benar berjuang demi kemerdekaan bangsamu ini. Yang dulu ikut penjajah kau hormati, kau segani, kau anggap sebagai pahlawan, sedangkan kakekmu, leluhurmu, para pejuangmu, para pahlawanmu yang berdarah-darah mengorbankan jiwa, raga, nyawanya untuk kemerdekaan bangsamu, kau lupakan begitu saja. Yuk dibantu tap-tap layar dulu kawan-kawan.
Sambil ngeteh nggih, enggak apa-apa nggih. Minum teh dulu. Ini kan yang kelihatan ya. Yang tidak kelihatan kan tambah lagi sampean bingung. Apalagi tentang karya ulama Nusantara, terutama Wali Songo. Makanya kawan-kawan, Indonesia punya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya Banon, ada di situ Banser. Tapi ingat, ya, Nahdlatul Ulama sudah diobok-obok, terutamanya di PBNU yang ada di struktural. Yang di kultural ini sudah terdoktrin. Di struktural sudah dikuasai kelompok mereka, di struktural sudah terdoktrin dengan kaum berjubah ini. Padahal benteng terakhir itu adalah NU. Bayangkan, merebut sebuah bangsa tanpa militer. Cuma gampang, simple, rarkoso. Cuma butuh 5 cara. Dan cara ini sudah dipraktekkan, kamu tidak sadar. Merebut sebuah bangsa tanpa militer. Apa, Hos? Pertama, kaburkan bangsa itu dari sejarahnya. Sejarahmu sudah dikaburkan. Pendidikan sejarah sudah dihapus dari kurikulum pendidikan di bangsamu ini. Tujuannya apa kok sejarah dihapus? Pelajaran sejarah itu dihapus. Bangsa yang besar itu bangsa yang ingat tentang para pahlawannya. Bangsa yang bisa mengingat sejarah kelam yang ditoreh oleh bangsanya. Lah, ini dihapus dari kurikulumnya. Tujuannya cuma satu, mengaburkan sejarah bangsamu itu, bro. Dulu kita masih belajar tentang sejarah. Diceritakan Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, perjuangan R.A. Kartini, perjuangan dan perlawanan Cut Nyadin Cut Mutia, perlawanan Pangeran Antasari Banjar Kalimantan, masih tercatat. Bahkan putra loh, ya, Pangeran Patimura itu diklaim dari kaum Balawi aja. Patimura itu kan Nasrani, namanya itu Thomas Matulesi. Nasrani tetap mentolok kok, diklaim sebagai klan Balawi. Loh, sedangkan klan Balawi ngaku cucu Nabi. Kayak nabimu kuwi nggawa agama Islam. Kok iso lho? Piye Jal? Samdani, thank you very much. Thank you so much. Apa meneh Jal? Sing gak diklaim. Kowe nek maca rotib, tahu nggih? Rotib diwaca kuwi nek malam Jumatan ning kampung-kampung, ning pengajian-pengajian itu. Lah kowe wis di Rotibul Hadad. Padahal rotib kuwi karya dari Rotib Arifai. Diplagiat kok, disadur kok. Kitab Sulamu Taufik karya Habib Abdullah Ba'alawi jadi. Padahal manuskrip tua yang ditemukan di Pulau Madura yang usianya lebih tua dari kitab Sulamu Taufik klaim Ba'alawi itu 200 tahun lebih awal, ternyata karya Wali Songo. Jal piye? Sing bener sing lahir dhisik apa sing lahir keri? Isinya persis
Gak eneng bedone blas. Karya Wali Songo. Setelah 200 tahun baru muncul Sulam Taufik versi Ba'alawi. Kuwi Gusmu, kiaimu percaya lho. Wah nek kowe ngrungkatno Ba'alawi, rungkat ilmumu, rungkat sanatmu, Bro. Lho, pripun Gus kok saged? Lho, kowe ngerti ra kitab kecilik ku lho Sulam Taufik sing diajarke ning santri-santri ning pesantren-pesantren. Lho kuwi karya Ba'alawi lho. Nek masya kowe ngrungkatno Ba'alawi, rungkat ilmumu, sanatmu putus. Lho sanat ki penting. Ngono. Iki tapi iki wis disarai lho karo Mbah Nawawi ceritane. Padahal praktek ke fakta manuskrip tuanya yang muncul dan ditemukan di Pulau Madura. Loh kok manuskrip kok akeh sing ditemukan di Madura? Oh temen, tak kasih paham ya sampean. Londo ki lho. Muis 554. Terima kasih. Londo ki lho mlebu ning kota ngendi wae. Pulau ngendi wae gak masalah. Wani ning Londo wedi mlebu ning Pulau Madura. Jal. Makane manuskrip-manuskrip tua itu selamat gak eneng sing dijarah karo penjajah Belanda. Karena Belanda itu paling takut kalau nyebrang masuk ke Pulau Madura. Nggak tahu sampeyan para bagaimana keistimewaan Madura saat itu. Londo ki mlebune ndi saka mulai Madiun sampai ngetan-ngetan tekan Surabaya. Oke. Ngobok-obok sampai Wonosobo Jawa Tengah. Oke. Ning apa? Wedi mlebu Madura. Makanya manuskrip-manuskrip tua yang dicatat ditulis oleh Wali Songo. Wis selamat, tidak dijarah, tidak dimusnahkan, tidak dirusak. Ada di Pulau Madura. Setelah polemik nasab ini muncul. Karena keistimewaan Madura. Madura dulu punya keistimewaan, punya kearifan lokal. Nek kowe gak sholat, kowe gak mungkin dikritik kok. Wis tak karepmu, kuwi urusanmu. Nek kali kowe ning Madura kok nyinggung kiyaine, nyinggung ulamae, lho urusane carok, Bro. Harga diri kuwi engko dadi. Nek Mario kowe gak salat, kowe gak eneng sing kowe kok ditegur, gak wis biasa. Terserah, wong ora salat urusanmu wong karo Gusti Allahmu. Tapi wong Madura nek urusan ngono kuwi nek nganti nyinggung kiyaine utawa ulamae, kuwi urusane wis beda. Makanya Londo kuwi saat itu takut nyebrang masuk Pulau Madura. Madura sing paling mentok kono kuwi jenenge Kalianget, Sumenep. Penghasil garam terbesar ning bangsa Indonesia kuwi Sumenep. Aku pernah ning Madura, Bro. Neng Sampang, Lumair. Ku nek nang Sumenep yo ado. Ning saat itu ketika ada kiai, ustadz, ulama yang ada di sana, usianya baru 40, wafat. Dia salah satu pengasuh pondok pesantren, tidak saya sebutkan nama pondok pesantrennya. Wafat di usia mudanya. Ling takziah dulu, saka Bangkalan ngantek Sumenep, wabeh numpak truk dulu berbondong-bondong. Bahkan jasadnya itu ora sempat dipikul, cuma santri-santri mengulurkan tangannya seperti ini. Jasad itu terus bergeser dari rumah duka sampai ke pesarehan, ke tempat pemakaman. Sangking bludake para petakziah. Itulah keistimewaan Madura. Ulamae, kiyaine kuwi simbol. Didadekake simbol. Wes do tep-tepen layar sih agak tak ngomong. Lah aku merenang-merenang kowe do meneng gak ngetep-tep layar lho, tep-tep layar. Ya ta, di-share-share santai sik ta.
Ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Terus nek sampeyan malam Jumat, terus pengajian Yasin tahlilan rutin setiap minggu atau bulanan. Kue juga tidak lepas dari klaim Mbak Alawi. Susunan doa tahlil karya dari Habib Mbak Alawi. Ngono kuwi to. Dadi nek kowe maca tahlilan kuwi aja mbok anggap wah iki karyane Mbak Alawi. Kowe terus bingung to, Pak Yasinan ora tahlilan ora iki. Adewe ngrungkatke Mbak Alawi ngono. Kuwi mung klaim. Nek eneng kiai, eneng Gus, eneng ustaz percaya, kuwi Gus kiai ya pekok. Mergone susunan doa tahlil itu faktanya tulisan tangan langsung jen Sunan Ampel yang manuskripnya itu tersimpan rapi di Yayasan Sunan Derajat Pondok Pesantren Bumi Solawat Cilacap Jawa Tengah yang di rumah disimpan oleh Duriah jeng Sunan Ampel Derajat yang kemarin langsung dikunjungi oleh Kiai Haji Imad sekalian sowan dan duduk bareng bersama pengasuhnya langsung Romo Kiai Muhammad Qasim Al-Qasimi. Dibaca, dibuka usia manuskrip susunan dari doa tahlil kuwi wis 450 tahun luwih, artinya di era jeng Sunan Ampel. Lah kok diklaim Mbak Alawi? Mbak Alawi itu baru muncul abad 19 Hijri. Wali Songo itu sudah syiar Islam, kiprah namanya sudah masyhur saat itu di abad 14 Hijri. Artinya kurun waktu hampir 300 tahun lebih. Setelah 100 tahun itu 3 generasi. Nek 300 tahun punjul kuwi sudah 9 generasi. Diklaim. Nek karya ulama-ulama dulu wong wis jauh banget to. Wong gurumu, kiaimu, ustadzmu ya gak ngalami to. Ngertine ya mur ditulis dan diceritani to. Lah sing ndek iki lho mbahmu cek urip. Mbahmu cek urip, leluhurmu isih sugeng. Tesih sehat sebagai saksi sejarah perjuangan para pahlawan di bangsamu ini. Kemerdekaan yang belum lama, baru berapa tahun toh? Nek kowe ngerayakno kemerdekaan ini pirang tahun? 80 tahun po, 81 tahun. Saka 45 saiki 2006. Kue mentolo kok diklaim kaum Mbak Alawi kok. Mentolo banget itu. Jelas-jelas Bung Karno paling sungkan sutik. Gak seneng belas karo kaum ini. Mergone tahu Bung Karno Bung Hatta itu paham betul siapa itu Mbak Alawi di Indonesia saat itu loh. Masa penting ya berarti belajar sejarah sampai ke akarnya. Loh, Samdani ilanjeno. Penting Bang Samdani. Oke, kita coba cek fakta. Kamu yakin Pangeran Diponegoro kuwi dari Mbak Alawi? Dia katanya seorang Habib. Tuanku Imam Bonjol itu juga seorang Habib. Kalian percaya? Kalian percaya? Kok iso percaya nek sampean? Saka ngendi data pendukungnya? Nek tuanku Imam Bonjol kuwi Habib. Ya jelas ora mungkin, Bro. Nek memang Pangeran Diponegoro, tuanku Imam Bonjol, Pangeran Patimura itu adalah Habib, klan dari Mbak Alawi, kowe isoh nemokke gak foto-foto
ya klan Balawi yang lain selain ini yang dipajang di sekolahan-sekolahanmu di era 80-an. Coba. Fotonya Jenderal Sudirman ada. Fotonya Bung Karno ada, wong presiden. Bung Hatta iya, wakilnya. Iya toh? Fotonya Pangeran Diponegoro iya. Tuanku Imam Bonjol malah digawe duit. Pangeran Patimura juga dibikin uang. Cut Nyadin ada. R.A. Kartini ada. Ini bukti bahwa mereka itu pejuang. Ada ndak kamu temukan? Tak tekoni kok tepingo. Nenggon sekolahanmu di era 80-an ke bawah. Sing nemoke foto Fakih Mukodam. Ya toh? Al-Faqih Al-Muqaddam, Muhammad Ali Al-Faqih Al-Muqaddam. Kuwi leluhure Balawi. Sing iso mikrot 70 kali. Kuwi pernah ndak nemokke fotone dhek atau nemokke foto Habib saat itu ning nggon sekolah-sekolahanmu? Ora eneng mesti. Mergone ngopo? Ya memang mereka itu bukan bagian dari kemerdekaan bangsamu, bukan bagian pejuang itu loh. DZ ini bahas bensin yuk, bahas bensin atau DZ ya, DZ bahas bensin atau Cak Adi, tidak Adi, Cak Adi nih Cak Adi. Wah lungoy DZ yanti mah lungoy. Makanya kamu harus punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian hari ini. Ini bentuk kasih sayang Allah terhadap bangsamu yang selama ini sudah tertidurkan, yang sudah terkelabuhi oleh jubah-jubah kemuliaan ini. Kamu harus punya rasa syukur adanya tesis Kiai Haji Madzuddin Usman Al-Bantani ini membuka lebar matamu, pikiranmu, perasaanmu supaya mau berpikir dengan akal yang sehat. Bayangkan kalau hari ini kamu sendiri menyaksikan perilaku-perilaku orang yang memakai baju kemuliaan dengan memakai embel-embel cucu Nabi, dengan membalutnya pakai Islam, kamu menyaksikan loh. Mereka munduk-munduk, bahkan bekas telapak kakinya pada diciumi oleh anak-anakmu yang nyantri di sana. Anak-anakmu itu loh, saking takdiman tuh boleh. Delon itu. Sudah terdoktrin semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Dan kamu menyaksikan loh, anakmu menjadi budak, pelayan, pesuruh. Padahal anakmu itu mau gadang-gadang. Besok kalau besar jadi anak yang sukses dunia akhirat. Jadi anak yang hebat. Kalau jadi ulama yang mumpuni. Kalau jadi politisi yang senior, yang handal. Tapi faktanya kamu menyaksikan, delok kuwi lho. Banyak video-video TikTok yang beredar. Perilaku-perilaku yang prihatin kamu saksikan. Anak yang masih nyantri, umurnya kan baru belasan. Mereka sudah terdoktrin. Cium kaki, cium tangan bolak-balik, oke, enggak ada masalah. Ya toh, kalau sudah cium kaki, cium bekas telapak kaki yang diliwati, Islam tidak begitu, Mas. Saudaraku, teman-temanku, Islam tidak begitu. Nabi Rasulullah Muhammad SAW, beliau itu adalah orang terpilih
diberikan gelar Habib langsung oleh Allah saat perjalanan Mi'raj berjumpa dengan Allah. Kalau kamu sholat, atahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah. Itu percakapan Nabi dengan Allahnya, dengan Robnya. Makanya kamu bisa temukan di kitab Dadirul Mi'raj. Janganlah. Jadi kamu semuanya sadarlah. Kalau kita tidak mau sadar hari ini dan tidak mau bersuara untuk generasi Islam yang akan datang, untuk generasi muda, yo anakmu, yo cucumu besok, maka jangan pernah Anda kecewa. Manakala nanti di era anakmu, di era cucumu, mereka sudah menjadi jongos, pesuruh, pelayan